Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya ya pada kali ini sebelum itu apa kabar kalian masing-masing? Alhamdulillah baik luar Pak. biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebenarnya pada kesempatan kali ini yang datang atau yang masuk pada kelas Bapak hari ini sedikit sekali ya. Bisa terhitung oleh jari saya, yaitu 2 orang yang masuk dari 50 murid. Sepertinya pada sakit atau pada gimana ini teh? Ya pada sakit ya. Oke. Sebelum kita lanjut, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan juga apapun itu. Tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kesempatan kali ini mungkin tidak ada absen ya, karena yang datang cuma 2 orang dan tidak mungkin juga harus saya absen mengulur waktu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini karena tidak ada yang hadir, jadi mungkin pada pelajaran ini saya tidak akan menjelaskan seperti minggu-minggu kemarin. Mungkin pada kali ini saya menggunakan metode ceramah saya seperti kultumnya supaya enak dan supaya kalian lebih cepat pahamnya, seperti itu. Nah, di minggu kemarin kita sudah mempelajari mata pelajaran Al-Quran hadis, begitupun sekarang, tetapi di minggu kemarin kita membahas tentang Al-Qurannya, dan pada segmen hari ini kita membahas apa itu hadis. Apa? Hadis. Oke, ulangi lagi. Hadis. Oke. Apa itu hadis Pak? Oke, sebelum ada yang bertanya, apakah itu hadis? Hadis itu apa sih Pak? Nah, biar Bapak jelaskan. Hadis berasal dari kata bahasa Arab, yaitu hadasa yuhadisu, hadisan, yang artinya, ada yang tahu tidak? Tidak. Artinya itu banyak. Ada yang mengatakan hadis itu berupa perkataan, cerita, baru, atau enggak lama, atau tidak lama, dan lain-lain. Nah, itu secara bahasanya. Nah, tetapi para ulama menafsirkan atau mengatakan bahwasanya hadis juga itu bisa disebut dengan sunnah. Nah, apa? Sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, sifat, atau sesuatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum jadi nabi ataupun sesudah jadi nabi. Nah, paham? Tadi secara bahasa hadis itu apa bagus? Perkataan, perbuatan yang dinisbahkan kepada Nabi. Oke. Kamu Alia? Perkataan dan perbuatan dari Nabi. Oke. Selanjutnya, itu merupakan tadi pengertian hadis yang singkat. Nah, jadi hadis itu merupakan suatu riwayat atau nisbah yang diberikan kepada Rasul, baik perkataannya, perbuatannya, sifatnya, dan lain-lainnya sebelum beliau menjadi nabi ataupun sesudahnya. Itu. Oke. Nah, dalam penjelasan kali ini kita gali lagi lebih dalam apa itu tentang hadis. Nah, tadi ada dalam menurut artinya itu di situ disebutkan ada perkataan. Nah, apa sih perkataan ini? Maksud perkataan di sini adalah merupakan suatu yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Semuanya yang dikatakan oleh Nabi, baik itu di bidang syariah, di bidang akhlak, di bidang tauhid dan lain-lainnya. Nah, itu yang dimaksud dalam perkataan di situ. Nah, terus juga ada perbuatan. Apa sih perbuatan di situ? Nah, maksud perbuatan di situ adalah merupakan praktis Nabi terhadap peraturan-peraturan yang syara.
Nah, peraturan-peraturan yang belum jelas. Nah, jadi di situ Nabi menjelaskannya dengan perbuatannya dalam hadis tersebut, baik itu berupa jumlah rakaat, baik itu cara mengerjakan haji, cara berzakat, cara sholat, semuanya jelaskan dalam hadis. Nah, terus juga ada takrir. Apa itu takrir? Nah, maksud takrir di sini adalah beliau mendiamkan atau tidak berkomentar atau tidak merespon sesuatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh sahabatnya. Jadi beliau hanya diam. Nah, itu disebutnya dengan takrir. Nah, mungkin penjelasan terkait hadis yang saya jelaskan tadi mungkin itu saja secara menyeluruhnya dan secara singkat. Semoga kalian paham dengan apa yang saya katakan tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait fungsinya ya. Lanjut lagi kita ke fungsinya. Nah, di sini ada fungsi hadis. Apa aja sih fungsi hadis, Pak? Nah, baik, saya akan jelaskan fungsi-fungsi hadis itu apa saja. Nah, yang pertama ada menguatkan atau mengukuhkan, menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, contohnya seperti apa sih, Pak? Nah, saya kasih contoh di sini. Nah, dalam hadis mengulang perintah atau larangan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Nah, perintah melaksanakan puasa sudah ada dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga dalam hadis sifatnya mempertegas perintahnya. Contohnya seperti ini, dalam Al-Qur'an kita pernah mendengar ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, dalam ayat itu dipertegaskan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Nah, dalam hadis juga Rasulullah SAW mempertegas ayat tersebut. Contohnya seperti qala akhbirli ma faradallahu minasyam. Nah, faqala Rasulullah SAW syahrul Ramadan ila antatawwa'a syai'an. Nah, di situ Nabi memperjelas terkait ayat tentang puasa. Nah, itu fungsi hadis. Seperti itu ya. Paham? Oke, selanjutnya fungsi hadis yang kedua yaitu mengurai atau menjelaskan, merincikan ayat yang global atau ayat yang mujmal atau yang umum. Nah, contohnya di sini Al-Qur'an memerintahkan kita untuk sholat, mengerjakan zakat, mengerjakan haji dan lain-lainnya. Nah, tetapi dalam Al-Qur'an hanya memerintahkan saja, tidak mememberkan bagaimana tata caranya, bagaimana cara melaksanakannya. Nah, di sini fungsi hadis Rasulullah SAW mempertegas atau menjelaskan tata cara untuk sholat bagaimana, tata cara untuk haji bagaimana, untuk zakat bagaimana, seperti itu ya. Terus selanjutnya yang terakhir ya, di sini ada fungsi hadis yang terakhir, yaitu menetapkan atau mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, terkadang hadis juga menjelaskan atau membuat hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Contohnya seperti kayak gini. Nah, hukum yang ada adalah produk atau hadis sunnah, tidak ditunjukkan Al-Qur'an. Misalnya haram memakan burung yang berkuku tajam. Nah, haram memakai cincin emas bagi laki-laki, haram memakai sutra bagi laki-laki. Nah, itu tidak ada dalam Al-Qur'an, tetapi hadis atau Rasulullah SAW mengharamkan kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, sampai sini paham kalian semua? Paham, Pak. Oke. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya terkait hadis. Yang kemarin Al-Qur'an dan sekarang hadis. Nah, jadi intinya kesimpulannya adalah fungsi hadis perlu kita garis bawahi. Fungsi hadis yang tadi saya jelaskan yaitu sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Terus bisa juga sebagai hukum kedua setelah Al-Qur'an. Nah, itu fungsi hadis. Nah, jadi kesimpulannya dari setiap kata-kata yang saya lontarkan tadi, hadis merupakan sesuatu riwayat atau nisbah yang diberikan kepada Rasul, baik perbuatannya, perkataannya, sifatnya sebelum beliau jadi nabi ataupun sesudah jadi nabi. Mungkin
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham apa yang saya katakan tadi, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di minggu depan dengan murid yang banyak, tidak berdua seperti kalian, sehingga saya bisa lebih leluasa untuk menjelaskannya. Oke? Pak. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.